Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kakak Baim dan Kakak Intan. Monggo dipersilahkan. Ini nilai apa ya? Kok bentar? Mereka sebagai tamu ya? Assalamualaikum. Mungkin ada suara. Ke sana aja, 42 aja. 42. Udah live kan di sana. Di sana tuh ribet banget. Di live dulu. Kan ini nih. Kelihatan, Mbak. Tes halo, suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Oh ya, kedengaran suara saya ya. Join di HP-nya. Baik, ini Pak Rangga. Ini Pak Rangga. Setelah ini akan ada perkenalan dulu dari kakak-kakak mahasiswa PPL. Setelah itu kita mulai belajarnya sebentar saja. Ya. Mohon perhatikan baik-baik ya. Silahkan dimulai. Ya, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusuma Dewi dari Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Kak Baim. Silakan Kak Baim untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Emmanuel Rizal Lubis, biologi 2011. Gitu aja. Perkenalannya. Kamu dimasukin di sana. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar Pak. Iya, Oke. ya dulu matiin. Langsung ke ini kan udah. Kalau udah ada tanda merah kayak gini berarti udah di sana udah. Mana Mbak Anda di sini? Nah, tampilan mereka ini udah tampilan mereka. Baik Bu Intan. Bu Intan, halo. Iya Pak. Ya, Bu Intan ngajarnya dari sini biar Pak Baim yang di situ. Ya. Ya tolong dimatikan dulu ininya. Dimatikan dulu share screen-nya. Share screen-nya dimatikan. Ya, silang. Share screen-nya dimatikan. Ini yang silang itu tanda silang share screen-nya dimatikan Pak Baim. Share screen-nya dimatikan ya itu, yang itu di atasnya itu klik silang. Nah. Silang. Oke, kita akan mulai pembelajaran ya. Tadi sudah dikenalkan oleh kakak kita. Ada dua yaitu Kak Intan dan Kak Ibrahim. Beliau berdua akan mengajarkan pembelajaran biologi ya. Beliau akan mengajarkan pembelajaran biologi. Nah, mohon kalian join ke sini nih ya. Ke joinpd.com, kemudian masukkan kode BKG GSX ya. Ditunggu 5 menit. Silahkan ditunggu 5 menit. Bu Intan silahkan kembali ke sini. Nanti Bu Intan dari sini. Sudah ada yang nanya.
Ini udah connect ya? Dari sini atau sini? Mau ke sini? Dari sini. Iya, dalam itu join di HP, bukan di HP. Anak-anak dari gabung ya. Ini mikrofonnya. Terus silakan diklik dulu untuk ke joinpd.com. GS. Lainnya. Jadi Kan ini banyak nih di sini. Ini aku berharap banyak siswanya masuk. Daripada masuk kelas satu kelas sembilan. Di sini. Ini tadi mau Ini makan. sambil ngobrol, jadi kita kayak podcast aja lah. Ya ada bangun. Kalau suaranya nggak kedengeran, diingetin. Yang sana nggak pakai kamera sekarang. Nggak apa-apa. Saya kan cuma nampilin ini aja. Ini baru 10 orang nih. Iya. Aduh, anak saya nggak ada yang baru satu. Jessica. Ini sudah WA. Ini dipakai begini biar kedengeran. Kawan-kawannya lagi. Unmute kan ya, Mbak? Unmute ya? Enggak. Tadi Ayo ada ya, masuk lagi kawan-kawannya tolong di ini ya diingatkan yang ada di HP punya WA-nya ataupun di akan bergabung ya. Makanya bisa join dibuka di Google Classroom. Ibu ini salah pakai ini mikrofon, pakai yang ini. Linknya itu joinpd.com. Kan itu Atau kawan-kawannya pertama buka Google atau searching di pencarian internet, kalian klik joinpd.com, klik apa namanya kodenya di atas ada BKG GSX ya. Ya, kita belajarnya Ini yang Sampai join berapa? masih berapa ini? Udah berapa orang? yang join udah 12 Masih nih. 12 orang. Mana 12. kawan-kawannya? Tolong di ini ya, di grup WA-nya disampaikan kepada kawannya kembali agar mengingatkan masuk. Dengar nggak? Sorry. Baru 12 nih, baru 12. Oke, saya bisa nggak, Pak? Bisa, Pak. Sudah jam 9.31, ayo gabung. Assalamualaikum. Ya, udah ya, ada 13 yang join. Kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu materi sistem pencernaan pada manusia. Nih, yang udah pada join di pd.com, ada ya kolom untuk menjawab pertanyaannya. Apa yang kalian makan saat sarapan tadi dan mengapa
kamu harus makan itu. Yuk coba. Ibu pengen lihat. Udah ada nih. Ada yang makan nasi, makan roti, ada yang belum makan. Kenapa nih belum makan? Makan sayur, ayam. Itu yang mau makan kasihan loh yang mau makan itu. Yang belum makan sambil makan. Satu. Apa? Kita pusing loh. Makan ayam, makan roti. Nah ini terus juga kenapa kita harus makan? Karena nasi merupakan sumber karbohidrat. Wah, luar biasa udah pada belajar nih kayaknya. Udah di mana nih? Sayur lodeh. Yuk, pojok. Sayur lodeh. Agak dapat belajar. Oke, bagus. Bener-bener. Kira-kira apa yang akan terasa jika setelah makan kita nggak makan lagi selama beberapa jam? Kenapa tuh? Ada pertanyaan lagi, yuk dijawab lagi. Kan kita udah sarapan. Nah, terus kita melakukan aktivitas. Kalau udah zuhur, perutnya gimana rasanya? Coba ya kita lihat. Pusing, lapar, lapar. Lapar lagi. Tidak akan terlalu terasa lapar. Karena apa nih lagi ngetik? Merasa lapar. Ini mana 7 orang lagi? Kenapa nih kita bisa merasakan lapar? Padahal kan tadi kita udah makan tuh waktu sarapan. Kenapa coba? Belum ada yang jawab nih. Kenapa waktu kita sudah makan, nah nanti kalau habis tidur kita udah lapar lagi? Nah, Mungkin karena kecapean, Bu. Bener nggak? atau kecapean? Oh, Mungkin karena terlalu banyak aktivitas ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk berat menuju ringan karena makanan yang tadi sudah karena ngetik nih. Iya, sudah dicerna. Bagus. Udah belajar nih pasti nih. Jadi kalau kita sudah makan dan akan merasa lapar lagi, itu karena makanan yang tadi kita makan sudah diproses dan dicerna di saluran pencernaan. Betul. Nggak kedengeran. Saya lanjut ya. Nah, jadi kita akan mulai materi sistem pencernaan ini dari nutrisi. Nah, makanan yang kita konsumsi ini seharusnya tidak hanya mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nah, nutrisi atau gizi ini adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh.
Jadi makanan yang kita makan itu mengandung, di dalamnya terkandung nutrisi sehingga dapat memberikan energi dan mempertahankan kesehatan, kemudian sebagai pertumbuhan serta berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, sebaiknya makanan yang kita makan ini mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, lemak, dan protein ini termasuk ke dalam nutrisi organik, di mana nutrisi tersebut harus diproses dulu atau dipecah atau dicerna oleh tubuh. Kemudian vitamin dan mineral ini adalah nutrisi anorganik yang bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, udah keluar ya slide-nya. Ini ada challenge lagi, coba kalian gambarkan contoh makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Di kolom karbohidrat, contohkan makanannya, dan di kolom protein juga contohkan makanannya. Siapa tahu makanan yang tadi sarapan? Weh, ada wortel nih kayaknya. Apa ini ya? Kentang. Ayo sekreatif mungkin gambar biar Ibu bisa lihat di sini. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat dan juga protein. Banyak ya. Apa ini ya, hitam-hitam ini? Biji-bijian apa? Yuk gambar sekreatif kalian. Ini baru mau dilihat kok udah dihapus lagi. Ada yang jawab kentang nih. Bener nih, kentang. Mungkin ini maksudnya gambar roti ya? Iya betul, gambar roti. Yuk lanjut yang ke protein, coba gambarkan. Ada ubi, bagus ya. Ada roti lagi. Ini ikan. Apel, karbohidrat apel. Roti, ya banyak ya. Yang udah pada pinter, udah belajar nih tadi malam. Gambar. Telur, protein. Telur. Ikan. Ya, udah pada tahu ya ternyata. Nah, jadi karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Nah, 1 gram karbohidrat ini menghasilkan 4,1 kilokalori. Nah, fungsi karbohidrat sendiri itu sebagai sumber energi,
menjaga keseimbangan asam dan membantu proses pencernaan makanan. Adapun terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu ada gula, di mana terdapat dalam buah-buahan, madu, dan juga susu. Selanjutnya yang kedua ada pati. Pati ini zat tepung atau amilum. Biasanya terdapat di umbi-umbian dan biji-bijian, seperti padi, dan umbi-umbian kentang, ubi, seperti yang kalian tadi jawab itu maksudnya ke pati. Kemudian yang ketiga ada serat. Apa nih? Serat, contohnya apa ya? Coba kita ke slide selanjutnya. Nih, menurut kalian apa saja contoh makanan yang mengandung serat? Serat itu seperti selulosa. Dia terdapat atau bisa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Coba kita lihat jawaban dari kalian dulu. Kacang merah, jagung, buah-buahan, buah apa nih? Buah naga, alpukat, jambu, jagung. Kita kembali ke slide ya. Jadi contoh makanan yang mengandung serat itu seperti roti gandum atau sereal. Kemudian ada buah-buahan seperti yang kalian tadi sebutkan. Kemudian kacang-kacangan, sayuran. Nah, itu semua merupakan sumber serat yang baik. Nah, serat ini tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia. Sehingga serat ini dikeluarkan melalui feses. Jadi serat ini bukan sumber energi bagi tubuh manusia, tetapi serat juga mempunyai fungsi penting untuk mengaktifasi sel usus halus agar bekerja secara normal untuk mengeluarkan feses. Yang kedua ada lemak. Lemak ini merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Nah, kelebihan energi yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Adapun fungsi lemak itu sebagai sumber energi, cadangan makanan melalui vitamin A, D, E, dan K. Kemudian, berdasarkan struktur kimianya, dikenal 2 jenis lemak, yaitu ada lemak jenuh yang padat pada suhu kamar dan lemak tak jenuh yang cair pada suhu kamar. Lemak jenuh ini biasanya lemak baik ya, yang terdapat pada tumbuhan atau kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, dari 2 jenis lemak tadi, lemak jenuh dan tak jenuh, dapatkan kalian memberikan masing-masing contoh makanannya?
Belum, coba kita lihat responnya. Lemak jenuh, mentega, susu. Ada lagi lemak jenuh, daging, susu. Lemak tak jenuhnya mana nih? Biasanya ditemukan dalam biji lemak tak jenuh. Daging, olahan minyak ikan. Lemak tak jenuh, alpukat, biji-bijian. Nah, jadi kalau kita kelebihan mengkonsumsi lemak jenuh ini, apa yang terjadi? Maka akan meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya seperti jantung dan juga stroke. Oke, bagus ya, udah pada jawab. Jawabannya juga benar, betul. Kita kembali ke slide. Selanjutnya ada protein. Nutrisi yang selanjutnya itu adalah protein. Nah, protein ini merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Nah, asam amino ini terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Kemudian berdasarkan asalnya, protein terdiri dari protein hewani dan juga protein nabati. Gue yakin kalian udah tahu contoh makanan yang mengandung protein hewani dan juga protein nabati. Hewani seperti daging, susu, ikan, telur, dan juga keju. Nah, nabati ini berarti dari tumbuhan. Contohnya seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada respon nih kayaknya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, mengapa tubuh kita membutuhkan protein? Kenapa? Atau agar supaya sehat? Aduh, kok ini melorot. Apa musik itu ininya dari kiri? Ya maaf lebih. Yuk kita lihat responnya. Untuk mengganti sel-sel yang apa nih? Yang rusak. Ya, betul. Kirim nomor rekening. Jadi mengapa kita membutuhkan protein itu? Ya terkait dengan fungsi protein untuk tubuh ya, Nak ya. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk memastikan jaringan bekerja dengan baik. Jawabannya hebat-hebat semua. Untuk meningkatkan ketebalan. Tipe itu, Nak. Kekebalan. Mengganti sel-sel yang rusak dan meningkatkan tenaga. Ya, bagus.
Ada lagi nih fungsi protein yang belum disebut. Karena tubuh memerlukan protein untuk membentuk tubuh dan perkembangan tubuh. Ya, untuk perkembangan atau pertumbuhan gitu bisa. Membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Seperti yang tadi untuk mengganti sel-sel yang rusak. Belas respon, yang 3 kemana nih? Belum ngerespon. Untuk memastikan jaringan bekerja dengan baik dan dapat memperbaiki diri apabila jaringan tersebut mengalami kerusakan. Ya, udah benar semua jawabannya. Udah pinter-pinter kayaknya belajar. Kita lanjut ke vitamin. Jadi vitamin ini merupakan zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Namun, walaupun dia diperlukan dalam jumlah sedikit, banyak fungsi vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah beberapa penyakit. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan juga K, vitamin K. Nah, spesial nih, khusus untuk vitamin D, dapat terbentuk ketika kulit kita terkena sinar matahari. Karena dalam tubuh kita mengandung provitamin D. Jadi, kalau kita olahraga pagi hari, maka provitamin D dalam tubuh kita akan aktif dan menghasilkan vitamin D. Ini ada gambar apa? Gambar apa nih? Gambar cabai. Cabai ini mengandung vitamin apa? C. Coba yang udah ngerespon 2. Vitamin masih tipe itu Pak, masih tipe. Vitamin C. Vitamin C, vitamin C, C. C apa C? C. C. C, asam apa? Asam aksobat, mantap. Dia ikut-ikut. Nggak bisa ngeliat, emang bener. Vitamin C. Vitamin C, A. Vitamin ada jawab vitamin A. Ya, lengkap. Betul kok. Vitamin karena dalam setiap bahan makanan itu biasanya mengandung nggak cuma mengandung satu nutrisi gitu. Bisa adiktif. Adiktif. Memberi rasa. Iya. Nanti kita akan belajar zat aditif pertemuan ke-12. Vitamin C, oke. Oke. Betul ya, jadi cabai itu salah satunya mengandung vitamin C. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada tabel jenis vitamin, sumber, dan juga manfaatnya. Kalian nanti kalau belum jelas bisa disimak lagi di buku siswa K13-nya yang sudah di-share di Google Classroom. Vitamin A, sumbernya nih, susu, telur, sayuran yang berwarna oranye seperti wortel. Vitamin B, dari gandum, sayuran berdaun hijau. Nih, untuk menghasilkan sel darah merah. Vitamin C, ada nggak nih cabai? Ada. Vitamin cabai. Vitamin C, contohnya cabai, buah jeruk, tomat, brokoli, dan bayam. Nah, kira-kira dari ini nih, yang paling banyak mengandung vitamin C, apa? Buah jeruk? Bukan. Jadi yang paling banyak itu kandungan vitamin C terdapat pada cabai ternyata.
Cabai itu banyak mengandung vitamin C. Kemudian vitamin D, yaitu sumbernya ada kuning telur, minyak ikan, susu kedelai, dan buah jeruk. Vitamin E, minyak sayur. Nih, kalian harus doyan makan sayur. Dari tadi nih sayur, semuanya. Sayur itu banyak mengandung vitamin. Vitamin K, alpukat, anggur, buah-buahan, biji-bijian, dan juga telur untuk membantu pembekuan darah. Lanjut. Yang kelima ada mineral. Mineral itu merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembuangan sel, reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, itu ini ya, dan membentuk serta pemeliharaan tulang. Mineral yang diperlukan tubuh yaitu ada kalsium, fosfor, potasium, kalium, sodium atau natrium, besi, yodium, dan juga seng. Sebutkan contoh mineral yang kalian ketahui. Jadi mineral tadi kan itu ada kalsium, fosfor, potasium. Sebutkan salah satunya aja, nggak apa-apa. Untuk kalsium, misalnya apa? Fosfor. Nah, nih, coba kita lihat responnya. Aldi itu apa nih? Sebutkan salah satunya saja, nggak apa-apa. Nah, kalsium itu baik untuk pembentukan tulang, gigi, kerja otot, dan juga kerja syaraf. Yodium, ini contoh yodium. Yodium. Makanannya ini. Contoh makanan yang mengandung kalsium itu apa? Yang mengandung iodium. Nih kayak temennya yang bawa kalsium, susu. Besi, yaitu sayuran yang berwarna hijau. Yodin. Yodium. Ikan laut. Tipe ya nih. Magnesium, daging dan kentang. Fosfor, daging, telur. Nah, fosfor ini baik untuk membantu kontraksi dan relaksasi otot. Yodium, yang ini yodium, natrium, garam dapur, dan sayuran. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh, natrium. Kalsium, biji-bijian, keju. Ya, banyak ya contohnya. Contoh-contoh mineral. Kita kembali ke slide. Nih, jawaban dari kalian tadi sudah ada di sini. Bisa dipahami nanti ya dari buku siswa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Halo? Halo. Tinggal 2 slide lagi nih. 3 slide. Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Kita belajar IPA itu sama saja belajar tentang kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Ini adalah makanan yang sering, bahkan setiap hari kita temui, kita makan. Jadi belajar IPA itu erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita lanjutin, yang selanjutnya itu ada air. Air sangat penting bagi tubuh karena sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air.
Yang banyak sebenarnya manfaat dari air, salah empatnya ini. Salah empatnya itu yang pertama ada sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Yang kedua, pengatur suhu tubuh, kemudian untuk larut zat gizi lain dan membantu proses pencernaan pada makanan. Terus Manusia membutuhkan air sekitar 2 liter per hari atau kalau dalam jumlah gelasnya itu 8 gelas. 8 gelas ya, Pak? 8 gelas per hari. Kita wajib itu minum air 2 liter per hari untuk menjaga kesehatan nih, untuk mengatur suhu tubuh. Okay. Biasanya kalau orang yang suka minum air, kulitnya itu bagus karena dia meregenerasi sel juga. Nah, di sini apa saja kira-kira cara kita yang bisa dilakukan untuk memasak kebutuhan air dalam tubuh? Apa saja? Cara yang bisa dilakukan untuk memasak kebutuhan air dalam tubuh yang sebanyak 2 liter tadi itu. Minum, selain minum. Iya minum betul, cuman ada lagi. Nah, makan buah. Benar. Iya betul sekali itu, makan buah-buahan. Dengan minum air, dengan makan buah-buahan. Buahnya jangan buah apa? Buah apa? Mengonsumsi buah dan meminum air. Makan buah yang banyak mengandung air. Baru 5 nih responnya. Dari 21 orang, kemana lagi anak-anaknya? Ayo jawab. Masih mengikuti kan nak ya yang 20 berapa orang tadi? 15. 15 harusnya mengikuti dengan baik sampai akhir. Memakan buah yang mengandung air. Makan buah, mengonsumsi buah yang mengandung air. Makan sayur. Benar. Makan sayur? Iya betul, makan benar. sayur. Sayur mengandung air tapi. Makan sayur? Kalau makan gorengan mengandung apa? Mengandung lemak ya nak. Makan air. Ya jadi selain minum, ternyata tanpa disadari makanan yang kita makan itu sudah mengandung air. Jadi kebutuhan air dalam tubuh itu tidak hanya dari air yang kita minum, tapi tanpa kita sadari makanan juga sudah mengandung air. Slide terakhir nih, kira-kira apa isinya slide terakhir? Ayo kira-kira apa? Penasaran? Langsung aja ya. Nah, jadi di akhir kalian diminta untuk melakukan percobaan sederhana tentang uji amilum pada bahan makanan. Apa itu? Nah, di sini Ibu sudah membuat video sebagai gambaran awal pelaksanaan percobaan. Ada yang udah nonton belum? Ada yang udah nonton lah pastinya ya, semalam. Yuk coba kita tonton bareng-bareng. Suruh klik deh. Ya. Nah, jadi ini alat dan bahan yang akan digunakan. Tapi kalian bisa menggantinya dengan alat-alat yang ada di rumah. Terserah mau pakai sendok, menghaluskannya atau apa. Nah, untuk numbuk boleh juga. Atau di blender juga boleh. Pokoknya yang ada di rumah saja kalian pakai. Ini untuk ininya. Bisa kalian pakai piring. Nah, ini betadine ya nak ya. Coba kita lanjut lagi.
Jadi bahan makanan tadi yang keras seperti kentang, telur, nasinya juga nasi matang. Terus tempenya itu sudah direbus baru dihaluskan atau dihancurkan. Nah, kita proses penghalusan ya, kita lewati aja. Nah, nih. Kalau dikira susah untuk menghancurkannya, kita bisa menambahkan air, tapi secukupnya saja agar tidak terlalu banyak, ntar nyiprat-nyiprat. Ini sudah selesai dihaluskan. Dikasih sebanyak 5 tetes ke setiap bahan makanan tadi. Kemudian kalian amati perubahan warnanya. Tuh. Kalau dia warnanya biru berarti tandanya apa? Berbeda warna. Tadi ini tempe. Yang dari awal itu adalah telur, tempe. Ya, kembali ke ini. Kan bilang tadi. Kan nggak bisa. Oh iya. Ambilnya dari sana kan? Saya udah bilang tadi. Buatnya kamu. Nggak ada sunscreennya. Karena handle-nya dari sana. Tadi nggak muncul ya ininya. Oh gini Pak ya? Ada merah. Udah. Langsung. Ulang dari awal. Hilang. Iya. Hilang lagi. Iya. Udah nggak lihat nih. Tadi kan belum share ya. Maaf. Ini alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan sederhana uji amilum. Kalian bisa menggantinya dengan alat-alat yang ada di rumah. Bisa menggunakan sendok untuk menghaluskannya atau blender juga nggak apa-apa. Bisa pakai piring. Ini betadine ya, ya. Nanti selanjutnya bisa di atau yang ada. Nah, bahan makanannya ada roti, kemudian ada telur. Telurnya putihnya saja yang sudah direbus, kemudian nasi. Nasinya nasi yang sudah matang, nasi yang siap dimakan. Kemudian ada kentang, kentangnya juga sudah direbus. Dan tempe, tempenya juga sudah direbus untuk memudahkan proses penghancuran. Ini hasil yang dihaluskan satu persatu. Jangan lupa setelah untuk menghaluskan, tempat yang untuk menghaluskan dicuci lagi ya, nah, biar nggak kontaminasi. Nah, untuk memudahkan lagi, bisa kalian tambahkan air. Diamatin perubahan warnanya yang terjadi. Karena biru itu menghasilkan apa?
Warna merah ini kenapa? Ini putih telur, kentang, tempe, roti, sama nasi. Nah, setelah melakukannya, jangan lupa untuk direkam dan hasilnya nanti di-share ke Google Classroom. Ada pertanyaan untuk melakukan uji amilumnya? Sudah ada petunjuknya ya di LKPD. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh komen di Google Classroom juga nggak apa-apa. Ya, siapa tadi? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke. Kalau sudah ada yang bertanya, kita akhiri. Itu batasnya tanggal berapa ya? Kenapa? Batas itunya pengumpulannya. Sebelum pertemuan selanjutnya, sudah dikerjakan ya. Ada lagi? Sudah, Bu. Udah? Ya, terima kasih sudah melaksanakan meeting di pagi menjelang siang ini. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan kondisi yang sehat. Saya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak.